Welcome to my channel. Ya, pertandingan antara Indonesia dan Filipina dari grup A, matchday yang kedua baru saja berakhir. Kita semua sudah mengetahui hasilnya, di mana Garuda U23 berhasil menang tipis 1-0. Gol tercipta di babak yang pertama lewat bunuh diri dari pemain Filipina bernomor punggung 14, Jaime Roskilo. Diawali dari lemparan ke dalam, throw in ala Pratama Arhan, tapi kali ini juniornya yaitu Robi Darwis yang kemudian salah diantisipasi oleh Jaime menggunakan punuk kepala dan tandukannya kemudian menghujam gawang dari Filipina. Bola memang sempat memantul keluar, namun dari tayangan ulang kita bisa melihat bahwa itu memang masuk atau melewati garis. Nah, hasil ini memang kita sambut ya cukup senang ya. Tentunya kita senang lah. Ya, dengan hasil ini kita sementara memimpin grup A dengan 6 poin, diikuti oleh Filipina dengan 3 poin dan Malaysia 3 poin. Tapi karena kemenangan ini tentunya belum otomatis, tidak ujuk-ujuk meloloskan Indonesia ke semifinal Piala AFF U23 kali ini. Kita masih akan berhadapan dengan lawan musuh rival berat kita, rival abadi kita, yaitu Malaysia selang 3 hari. Tentunya ini pertandingan yang sangat penting, pertandingan yang bergengsi, pertandingan yang syarat emosi, dan juga pertandingan yang wajib jangan sampai kita kalah. Karena teman-teman semua, di turnamen kali ini yang dihitung adalah head to head duluan. Artinya kalau Malaysia bisa mengalahkan Indonesia, maka Malaysia lah yang akan berhak memimpin klasemen grup A sampai dengan akhir di babak grup. Nah, ini tentunya berbahaya. Kenapa? Karena kalau kita berhadapan dengan Malaysia, kadang-kadang yang berperan bukan soal teknis, bukan soal skill, bukan soal stamina, tapi soal mindset dan juga emosi. Ya, kita harus tenang. Kalau bisa kita menang, tapi kalau nggak bisa minimal kita seri. Paling tidak untuk sementara waktu mengamankan tiket ke fase selanjutnya. Nah, kemenangan ini disambut juga tidak seragam. Ada yang mengatakan agak menyaksikan dia kualitas permainan dari Gerard Vandenberg, pasukan Gerard Vandenberg, di mana pertanyaan pertama memang sepertinya ya membuat kita terbang ke langit ketujuh. Percaya diri, kita menang 6-0, tapi tunggu dulu. Ya, menghadapi Brunei kelasnya jauh. Kita senang juga menang 6-0, tapi gua rasa itu bukan patokan. Apalagi nanti kalau kita memang lolos, mudah-mudahan kita lolos, nanti kita akan berhadapan dengan tim lain yang mungkin saja menjadi lawan kita, apakah itu Thailand, apakah itu mungkin juga ya tim-tim lainnya yang cukup berat lah dibandingkan Brunei Darussalam. Karena Brunei Darussalam mungkin saat ini arguably adalah tim yang paling lemah di kawasan ASEAN. Nah, jalannya pertandingan di pertandingan lawan Filipina, Gerard Vandenberg melakukan beberapa perubahan. Di antaranya dia memasukkan Kadek Arel, pemain Bali United yang memang sudah mulai mendapatkan tempat reguler bersama Tridatu, dan juga tentunya ada Kakang Rudianto di belakang. Kemudian tetap menyisakan juga ada Doni Tripamungkas yang tampil sangat baik ya di sebelum dia digantikan, dan kemudian juga ada Hoki Caraka yang cukup mengejutkan, kembali dipasang sebagai starter, dan juga ada Buffon. Nah, Hoki Caraka ini memang sangat disayangkan ya kalau kita lihat ada gradasi penampilan dia sebelum akhirnya ditarik keluar, dan kemudian juga ketika Donitri ditarik keluar juga kelihatannya kirinya yang tadinya menggigit, yang tadinya tajam juga menurun, dan kemudian Jens Raven ini juga yang menjadi hot property, dan dialah menjadi alasan datangnya Patrick Kluivert ke Gelora Bung Karno. Dan ini memang sempat kutanyakan juga di AFC House ketika berlangsung drawing round 4 di Kuala Lumpur 2 hari lalu, yang bersangkutan mengatakan akan segera ke Indonesia, akan menyaksikan U23, dan gue yakin salah satunya yang menjadi pusat perhatian adalah Jens Raven, yang juga dimana ayah dari Jens Raven ini adalah teman baiknya Patrick Kluivert saat di youth tim nasional Belanda. Nah, kita lihat bagaimana Jens Raven yang memang belum pulih betul ya selepas dari pertandingan menghadapi Brunei Darussalam, yang memang agak sedikit disayangkan ya ketika kita sudah menang besar ya kemudian tidak cepat-cepat menarik para pemain yang memang sangat kita butuhkan seperti Jens Raven, sehingga akhirnya dia kram dan tidak bisa tampil 90 menit ya saat atau sebagai starter saat menghadapi Filipina. Dan ketika dia masuk pun kita malah khawatir ya, sempat ada satu momen dia berebutan bola udara dan kemudian jatuh agak terpelanting ya, tapi kita nggak tahu ya bagaimana kondisi terakhirnya. Yang pasti
Kita terlihat sangat kesulitan menghadapi Filipina yang secara individu sedikit di bawah kita dan bermainnya lebih lebih terorganisir, dan mereka juga cukup bagus dalam melakukan pressing ya. Tapi memang kemampuan skill individu, kemudian juga stamina para pemain kita lebih unggul. Tapi kelihatan sekali Garuda U23 itu sedikit kaget ya menghadapi, ya katakanlah, lawan yang sangat berbeda jauh dibandingkan sebelumnya. Itu yang gue bilang tadi, tolak ukurnya sudah mulai kelihatan bahwa kita juga ternyata nggak spesial-spesial amat. Walaupun kita tetap dukung, kita tetap semangati, kita tetap syukuri dua kemenangan itu, tapi jangan sampai kita juga ya lupa daratan. Ya, jadi terlalu besar kepala, kemudian kita jumawa dan akhirnya kita terpleset. Maka dari itu, menghadapi Malaysia nanti bukan hanya soal teknis, bukan hanya soal juga strategi dan juga formasi, tapi juga bagaimana psikis dan mental ini harus disiapkan benar-benar. Ya, karena bukan tidak mungkin Malaysia akan mencoba memainkan cywar ya, dengan memainkan mungkin permainan-permainan kasar, mungkin dia melemparkan apa ya, gertakan-gertakan yang kita nggak tahu. Ini biasa kerap kali dimainkan oleh tim yang memang punya sejarah rivalitas yang cukup berat ya antara Indonesia dan juga Malaysia. Ya, jadi kira-kira seperti itu ya gambaran tim nasional U23 kita yang tampil di AFF kali ini. Memang perjalanannya masih ada satu lagi anak tangga yang tidak mudah. Kita harus fokus juga, dan mungkin rotasi juga akan kembali dilakukan, dan kita sudah bisa lihat sebenarnya beberapa tulang punggung nanti yang akan berperan sangat penting, dan kemungkinan besar lawan Malaysia Van Murk akan menampilkan para pemain terbaik, termasuk Kakang Rudianto, Kadek Arel di sana, lalu juga Arkan Fikri. Ini satu dari 3 atau 4 jebolan dari Piala Asia U23. Lalu Donitri juga tadi mungkin gue lupa sebut, dan juga Jens Raven dan Rehan Hanan. Ini salah satu pemain yang cukup cukup bersinar ya sebagai rising star di tim nasional kelas usia sejak usia di 19 dan juga tentunya 23. Ya teman-teman semua, itu aja sedikit informasi ataupun ulasan gua soal timnas Indonesia di U23. Kita tunggu nanti 3 hari dari sekarang, kita tetap semangati. Mudah-mudahan kita bisa mengalahkan Malaysia. Kalaupun nggak bisa mengalahkan Malaysia, minimal imbang, karena imbang sudah membuat kita lolos ke fase berikutnya. Terima kasih teman-teman semua. Gua seperti biasa berharap kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan juga bugar, jaga kesehatan, jaga keselamatan, stay tune terus, dan adios.